Gabungan antara kebudayaan Yunani kuno, Asia Kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir dikenal sebagai kebudayaan. Baik ya, ini materinya tentang peradaban kuno dunia ya, materi yang sudah kita pelajari di kelas 10 di mata pelajaran sejarah peminatan. Kali ini materinya tentang konsep ya, tentang konsep-konsep sejarah terutama yang dikaitkan dengan bab peradaban kuno dunia ya. Jadi ini materi hafalan dan kita diminta untuk menerjemahkan kira-kira apa bahasa lainnya gabungan antara kebudayaan Yunani kuno ya, Asia Kecil, Syria, dan Mesopotamia serta Mesir itu namanya apa. Dari 5 pilihan ini adalah sebuah istilah-istilah yang mungkin asing di telinga kita, tapi kita tetap harus memahaminya, kita tetap harus hafal konsep-konsep sejarah ini. Maka untuk menjawabnya seperti biasa kita harus mengetahui ini definisi masing-masingnya apa gitu kan. Namun untuk bisa langsung dijawab ini kita kenal nanti namanya adalah kebudayaan Helenistik ya. Nah, kebudayaan Helenistik sendiri ini istilah yang di banyak buku sejarah kita itu dicantumkan ya, dijelaskan bahwasanya kebudayaan Helenistik ini nanti muncul di peradaban, ini nanti muncul di peradaban Mesopotamia akhir ya, muncul di peradaban Mesopotamia akhir, di mana salah satu rajanya nanti akan menggabungkan tradisi-tradisi Yunani, tradisi-tradisi Asia Kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir menjadi satu tradisi yang nanti disebut sebagai tradisi Helenistik ya, kasusnya kan gitu. Nah, bagaimana dengan pilihan yang lain? Istilah arkais ini secara tidak langsung biasanya ada di buku-buku ya, ada beberapa buku yang menyebut, ada yang tidak. Tapi kalau Helenistik sudah terkenal ya, banyak buku sejarah kita yang mencantumkan itu, tapi kalau arkais tidak banyak. Arkais ini hanya bahasa lain dari arti kuno ya, jadi kebudayaan kuno gitu. Kebudayaan arkais sama dengan kebudayaan kuno. Jadi bukan itu ya. Nah, Spartacus sendiri ini adalah nama pemimpin pemberontak ya. Intinya nama orang gitu kan. Jadi Spartacus ini di beberapa kesempatan juga dalam beberapa kesempatan buku juga ditulis, tapi juga ada yang tidak menulis ya. Cukup populer tapi tidak banyak buku yang menulisnya gitu kan. Sedangkan Thebes ini adalah sebuah nama kota yang ada di peradaban Mesir ya. Nama kota yang ada di peradaban Mesir ini juga populer, tapi tidak semua buku mencantumkan nama kota ini. Nah, sedangkan istilah klasik ini istilah yang populer di banyak buku sejarah, sering diulas gitu ya, banyak diceritakan, dan definisi kebudayaan klasik adalah gabungan dari kebudayaan Yunani dan Romawi kuno saja gitu kan. Sedangkan yang soal kita adalah kebudayaan Yunani, Asia Kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir. Nah, jadi sekali lagi karena dia hafalan ya konsep, maka pilihan jawaban kita untuk soal ini adalah D. Helenistik. Dalam rangka stabilisasi bidang politik, pemerintah Orde Baru melakukan fusi partai-partai politik, sebab partai-partai yang berbasis Islam dilebur menjadi PPP, sedangkan partai-partai yang berbasis non-Islam dilebur menjadi Golkar. Baik ya, secara materi kita bisa klasifikasikan ini ke demokrasi Pancasila, atau kita lebih mengenalnya dengan Orde Baru ya, terjadi atau berdiri dari 1965 atau 66 sampai nanti 1998 ya, di masanya Presiden Soeharto ya. Baik, sebagai bahasan submateri biasanya untuk bab ini kita diceritakan tentang kebijakan-kebijakan ya. Kalau di materi kita diceritakan tentang kebijakan politik, lalu kemudian kebijakan ekonomi, dan juga nanti kemudian sosial budaya ya. Nah, untuk kebijakan politik sendiri, untuk kebijakan politik ini terbagi dari beberapa, misal contoh ini adalah adanya dui fungsi ABRI ya, adanya dui fungsi ABRI, lalu kemudian ada pembatasan pers ya, ada pembatasan pers, lalu kemudian ada juga nanti kaitannya dengan kebijakan politik yang lain. Di beberapa buku ini diceritakan tentang politik keamanan ya, politik keamanan, misalnya adanya Petrus ya, Petrus atau penembak misterius dan seterusnya ya, dan lain-lain. Nah, kebetulan kalau kita cerita tentang fusi ya, kita cerita tentang fusi partai. Nah, maka kemudian
fusi partai ini apa? Penggabungan partai ya, atau penyederhanaan partai. Ini sekali lagi menjadi materi terkenal ya, materi umum yang sering diulas oleh materi Orde Baru di banyak buku sejarah. Maka fusi partai itu adalah salah satu program politik ya, program politik di masa Orde Baru. Jadi betul ya, fusi partai itu adalah di Orde Baru dalam rangka apa? Betul, distabilisasi di bidang politik. Jadi pernyataan betul, karena memang fusi partai secara teoritis dilakukan untuk stabilisasi partai agar kemudian lebih simpel ya, partai politik lebih mudah untuk diawasi ya, kurang lebih gitu. Jadi lebih stabil katanya seperti itu. Jadi betul pernyataannya, alasannya untuk kita jawab dulu ini salah gitu kan. Ini salah. Nah, kenapa salah? Karena fusi partai itu dibagi jadi 3. Yang pertama yang basisnya agama, itu dilebur menjadi PPP ya. Ini terdiri dari 4 partai ya, misal 2 diantaranya itu adalah Partai Syarikat Islam Indonesia, ditambah juga misalnya dengan PERTI ya, Persatuan Tarbiyah Islam Indonesia. Ada 4 ya, ada 2 lagi. Nah, sedangkan Golkar itu bukan non-Islam gitu, tapi Golkar ini adalah gabungan dari aparatur negara, aparatur sipil, dan juga aparatur militer. Jadi salahnya di sini, bukan dilebur menjadi Golkar, tapi dilebur menjadi PDI ya, Partai Demokrasi Indonesia, terdiri dari ini 6 partai politik ya, 2 diantaranya misalnya Murba dan juga IPKI ya, Murba dan juga IPKI, Partai Katolik ya. Nah, jadi sekali lagi dia salah, bukan sebagai Golkar tapi sebagai PDI yang basisnya non-Islam. Basisnya apa? Basisnya nanti nasionalis istilahnya gitu kan. Jadi di situ. Jadi pernyataan betul, alasan salah, kita menjawab ini C ya. Untuk menanggulangi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bagi kelompok masyarakat miskin, Presiden SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan kebijakan bantuan langsung tunai atau BLT. Pada tahun 2013, nama bantuan langsung tunai diganti menjadi bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM. Baik ya, kita cerita ini tentang demokrasi reformasi. Ini materi terakhir yang kita pelajari di kelas 12 ya, karena masih sampai tahun 1998 sampai sekarang. Ada banyak ya masa demokrasi reformasi yang diulas di B.J. Habibie almarhum, lalu kemudian nanti ada Megawati Soekarno Putri, juga nanti ada Abdurrahman Wahid dulu ya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kita mengenalnya, Megawati, lalu kemudian SBY, bahkan di beberapa buku sudah menjelaskan cerita tentang Pak Joko Widodo ya. Nah, subbahasan materinya apa? Seperti biasa, bahasanya kebijakan politik, lalu kebijakan ekonomi, dan terakhir nanti kebijakan sosial budaya, biasanya arahnya situ. Nah, karena ini bicara tentang Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya, presiden kita, ya mantan presiden, maka kemudian pembicaranya juga di sini. Nah, salah satunya adalah di sini arahnya tentang kebijakan ekonomi ya, kebijakan ekonomi SBY. Nah, sebagai materi ini itu ada materi hafalan tapi juga ada materi analisa. Tapi biasanya kalau sudah menjelang SBY sama Pak Jokowi, tidak semua buku mencantumkan gitu kan, karena masih terkategori baru gitu kan. Pak SBY sendiri ini terpilih dari tahun 2004 ya, nanti sampai 2009 itu di periode ke pertamanya, lalu kemudian dari 2009 sampai kemudian 2013 ya, 2014. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi 2 periode. Nah, dari sini kita akan coba lihat kebijakan ekonominya apa. Sekali lagi ini hafalan bisa, tapi analisa juga bisa gitu kan. Tidak semua buku menceritakan tentang Pak SBY dan juga Pak Jokowi. Kalaupun menceritakan, ini juga biasanya redaksional ya, tidak sama persis antar atau tiap buku ya, jadi bisa jadi beda-beda. Nah, di antara berbagai kebijakan yang populer misalnya ada konversi minyak tanah ya ke gas 3 kilo yang kita pakai sekarang, itu adalah dulunya konversi atau perubahan dari minyak tanah.
menaikkan harga BBM. Nah, menaikkan harga BBM dulu 2 kali ya, menaikkan harga BBM walaupun pernah diturunkan juga dari sini juga. Nah, maka kemudian ada BBM mengeluarkan, ya betul ya. Jadi pernyataannya betul, bantuan langsung tunai sebagai bantuan untuk mengatasi dampak dari naiknya harga BBM. Lalu kemudian juga ada BOS ya, bantuan operasional sekolah ya, bantuan pendidikan seperti bidik misi dan kawan-kawan ya, pendidikan. Nanti kita mengenal ini sebagai beasiswa bidik misi dan seterusnya ya. Jadi ada beberapa kebijakan-kebijakan ekonomi yang kemudian ada di zaman Pak SBY ya. Nah, BLT adalah salah satunya. Jadi pernyataan betul, alasan juga betul, karena nanti di tahun 2013 ya bantuan langsung tunai diganti menjadi BLSM ya. Kalau sekarang di masa Pak Jokowi ini kita sebut sebagai Kartu Indonesia Sejahtera ya, Kartu Indonesia Sejahtera sebagai nanti nama lain dari bantuan langsung tunai. Jadi karena memang hafalan, kita jawab pernyataan dan alasan betul. Tapi apakah berhubungan? Tidak ya. Kenapa? Karena yang ini langsung membicarakan perubahan nama, yang ini membicarakan kenapa atau latar belakang BLT muncul. Jadi jawaban kita sekali lagi B. Orientasi perjuangan perempuan Indonesia pada masa pergerakan nasional adalah, baik, kita cerita ini di masa pergerakan nasional ya, materinya bisa kita klasifikasikan ke pergerakan nasional dari tahun 1908 dimulainya nanti sampai Jepang datang 1942 ya. Ini materi yang kita pelajari di kelas 11 ya, lebih khusus kita cerita tentang gerakan perempuan. Nah, gerakan perempuan sendiri kalau di buku-buku ini tidak terlalu banyak diulas ya, sepintas. Biasanya gerakan perempuan yang dibahas ini yang pertama biasanya tokohnya adalah R.A. Kartini ya. Di beberapa buku ada tambahan tentang Dewi Sartika, tidak semua buku, tapi kalau Kartini hampir semua buku, tapi kalau Dewi Sartika tidak. Dan kebanyakan buku juga mengulas nanti tentang Kongres Perempuan ya. Kongres Perempuan ini tidak berbeda jauh nanti di tahun 1920-an ya, ini 1920-an bercerita di situ. Nah, ini tipe soal bukan hafalan karena tidak dituliskan secara tekstual di buku-buku pelajaran tentang orientasi perjuangan perempuan, hanya dijelaskan tentang fragmen-fragmen atau potongan-potongan sejarah masing-masing perjuangan dari Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika dan juga Kongres Perempuan, yang mana kalau kita ambil intinya ya, kalau kita coba ambil intinya karena dia analisa, R.A. Kartini ini memperjuangkan apa? Kesetaraan hak ya, kesetaraan hak, terutama nanti di bidang apa? Terutama nanti di bidang pendidikan. Maka kemudian fokus gerakan perempuan pasti bicara tentang pendidikan gitu kan, termasuk juga Dewi Sartika dengan mendirikan sekolah, maka kemudian dia juga untuk di bidang pendidikan, maka pendidikan pasti harus masuk ya. Maka kalau di sini kita tengok pendidikan harus masuk, maka dua harus masuk ya, dua harus masuk sementara ini. Nah, khusus untuk Kongres Perempuan ini bicaranya lebih banyak, dia bicara tentang kesempatan ya, bicara tentang kesempatan, terutama nanti kesempatan kerja ya, kesempatan di bidang ekonomi yang terbuka ya, kesetaraannya. Termasuk juga sedikit banyak harus diakui bahwasanya di sini ada tentang penolakan terhadap poligami ya di Kongres Perempuan, khusus di Kongres Perempuan. Tapi di banyak buku ya penolakan terhadap poligami ini jarang sekali diulas karena bukan populer, lebih banyak diulas atau diceritakan di buku-buku sejarah kita tentang kesempatan kerja ekonomi. Nah, maka kemudian orientasi perjuangan itu lebih dilihat pada terbukanya kesempatan ya, walaupun 3 dapat masuk, tapi karena konteks soalnya adalah yang lebih banyak diulas adalah jadi jawabannya 2 dan 4, atau jawaban soal kita ini C ya. Nah, kalau kita tengok kenapa tidak satu hak-hak politik. Nah, jadi dari tokoh-tokoh perjuangan gerakan perempuan yang diulas di kelas ya, di materi kita sejarah di sekolah, ini tidak diceritakan tentang perempuan yang ingin kemudian berkiprah di bidang politik gitu kan, walaupun ada namun kemudian tidak ada tuntutan perjuangan atau tidak ada orientasi perjuangan ke sana, karena Kongres Perempuan pun tidak diceritakan untuk hak-hak politik ya, walaupun 3 bisa masuk, tapi karena pilihannya tidak ada 2, 3, 4, hanya ada 2, 4 saja, maka sekali lagi jawaban kita untuk di soal ini adalah C.
Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan. Ya, baik, kalau kita ini cerita tentang masa revolusi Indonesia ya, termasuk juga cerita menjelang proklamasi karena kita cerita tentang PPKI ya. Ini sendiri masa revolusi ini terjadi nanti dari tahun 1945 sampai nanti 1949 ya, kasusnya gitu ya. Baik, subbahasan materi kita tentang apa? Subbahasan materi kita tentang sidang PPKI ya. Materi ini sendiri semuanya babnya dan subbabnya cerita di kelas 11 ya. Di sini PPKI sendiri bahasa Jepangnya adalah karena bentukan Jepang Dokuritsu Junbi Inkai ya. Baik, ini adalah sebuah badan yang bertugas untuk mengurusi Indonesia merdeka. Ini materi soal hafalan, jadi memang harus dihafal tekstual di buku-buku teks sejarah kita ada banyak ya, jadi memang harus dihafal ya dan juga dipahami tentu saja. Sidang PPKI sendiri terjadi tiga kali ya. Sidang PPKI pertama itu tanggal 18 Agustus yang kita bicarakan ini, lalu kemudian sidang yang keduanya itu besoknya itu di 21 Agustus ya. Lalu kemudian selanjutnya itu nanti bisa dicari lagi tanggalnya masih tapi di bulan September ya 1945. Karena hafalan maka kemudian harus dihafal intinya karena menghasilkan keputusan ya. Masing-masing keputusannya ini nanti ada 3, ini juga ada 3 dan ini juga ada 3 ya. Karena to the point, karena dia tekstual, maka kita harus langsung menjawab. Jawaban untuk sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus itu adalah di poin 1, 2, dan 3. Jadi ini adalah 4 ya. Poinnya apa, pilihannya A ya, jawaban kita A. Nah, sedangkan 4 ini nanti jauh lama membentuk DPR MPR yang seperti yang diharapkan karena awal kemerdekaan belum ada DPR MPR. Ini baru nanti terjadi di 1950-an ya. Jadi secara timeline juga tidak nyambung. Sekali lagi jawaban kita karena to the point, hafalan A ya, sidang PPKI pertama.